Dulu deh. Lu selama hidup lu, Cok, lu pernah ada pengalaman horor apa? Asik banget. Listriknya habis. Iya. Tapi ya. Selama hidup lu. Gak apa-apa, ini 30 orang juga udah cukup, Cok. Iya. 1 orang juga udah cukup buat gabut kita ini. Gelap pisan. Iya, karena ini adalah segmen horor. Jadi kita set horor mungkin. Set kita adalah horor dan gelap. Tagline-nya apa? Milik. Jangan sapa-sapa, kalian dengerin aja ya. Lu pernah ada pengalaman horor apa, Cok? Gue dulu apa sih? Apa dulu nih? Bebas, kita Muter-muter. mungkin dari gue dulu ya. Dari Gua waktu anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Dulu waktu itu gue masih TK lah, PAUD kalau nggak salah. PAUD. Gue tinggal di Parung Panjang dulu. Ayah gue tuh, Cok, tiap malam minggu selalu ngisi. Ya. Halo. Ini lagi di sini. bikin live horror. Apa video kalau nggak diangkat apa dia? Dia lagi nge-live. Anjing. Parah. Suaranya jelas nggak, guys? Mengganggu segmen gua loh. Kenapa? Ini cendol. Butuh gitar. Kalau lagi lagu. Nah, gitu. Nah, gitu. Enggak, ini nih gue kayak gini mendem mic-nya. Enggak. Mendem mic-nya. Mendem nggak mik? Mik kan mendem nggak? Ini tuh Di atas itu sebelah kanan. oh suaranya jelas ya? Geseran bang, kagak jelas suaranya. Enggak. Kurang jelas 08 berapa? Ya, bukan gitu juga maksudnya. Nomor ya? Malah minta nomor dia. Oke, kita tunggu 100 penonton deh, baru kita cerita deh. Tadi dibatasin coba. Dibatasin. Kenapa ya Enggak. musik ya? Ini kayak musik deh. Perasaan gue sering mulai pakai musik kagak? Kenapa deh? Ya, masuk pakai musik biar lebih horor. Iya. Oke, Ya, tadi kita ya, lanjut ya. dulu gue masih PAUD lah. Ya PAUD tuh umur berapa sih? 5-6 tahun lagi. Iya, 5-6 tahun. Sebelum kelas 1 SD kan. Dulu ayah gue itu semacam guru spiritual gitu, Cok. Ya kalau Oh, ada sekarang, alkohol, Cok. kalau sekarang oh iya benar. Kalau sekarang ya kayak ustadz gitu lah. Tapi lebih ke ini ngaji hati gitu loh. Jadi rumah gue tuh dulu di Ciparai namanya, di Parung Panjang. Kalau Kampung. di Parung Panjang Bogor. Lah, Gue dulu tinggal di iya. situ dulu, Oh iya. Parung Panjang. baru tahu. Kapan? Baru tahu gue. Waktu kecil, Waktu kecil. waktu PAUD itulah. Setiap malam minggu saya pulang pengajian, pulang itu jam 12 malam, Cok. Pulang. Biasanya ngisinya tuh di rumah-rumah jamaah gitu, kumpul di rumah jamaah. Terus gue itu pernah pas pulang bertiga sama bunda gue, jam 12 malam. Jalan ke rumah gue itu kan gelap ya, dulu belum punya motor, Cok. Jalan dari mana-mana tuh pakai jalan kaki. Di jalan itu ada kayak bambu-bambu kan. Di sononya bambu-bambu tuh kuburan keramat. TPU bukan kuburan keramat, tapi emang lumayan angker. TPW emang angker sih. Gue pernah lewat Gak di situ. kedengeran katanya. Kok bisa gak kedengeran? Kayaknya kali soundnya di bawah itu. Makanya si Resmi gak percaya ini nih. Ya. Pakai apa ya? Ini nih bikin mendem. Pokoknya Terus dulu itu gue pulang kan, pulang dari di jalan itu ada bambuan. Waktu gue kecil gue pernah, kita lagi jalan nih, Cok, gue digandeng, gue denger suara ketawa perempuan, sebut saja Mbak Kunti lah ya, nggak tahu itu apa, tapi ya kayak semacam ketawa kayak gitu. Gue nanya ke ayah gue, ya itu suara apa? Kata gue gitu. Kata ayah gue, jalan aja. Itu jelas banget, Cok. Terus gue tuh waktu itu ngeliat putih-putih kayak gitu di bawah bambu pering-peringan sebutannya. Dan ayah gue tuh kan emang peka kan sama kayak gitu. Kayak gitu sih, gue pernah dengar. Itu yang masih level santuy kan. Di tengah-tengah tuh siapa? Ini kalian lihat ada sosok. Serem banget.
Sosok. Oke, sekarang Bang Singok. Oke. Sebenarnya banyak nih ceritanya nih ya. Gue lebih pengen denger cerita sedih. Sedih lu, Bang. Enggak. Iya, Gue aja. kalau gue di rumah gue sendiri. Tapi mungkin sampai sekarang kali ya. Jadi rumah gue tuh Ada sosok pengukiris. Malah ngelawak. Di rumah lu horor. di rumah gue horor cuma buat orang-orang yang baru nginep gitu loh, baru yang datang ke situ. Oh, biasanya ada sambutan Iya. untuk datang baru. Nah dulu kan samping rumah gue tuh bekas nenek gue ya almarhum. Jadi dulu sering banget di kamar mandi tuh selalu dijailin. Sampai sekarang sih menurut gue ada. Terus Ini orang merusak mulu ya, merusak Iya. suasana. waktu itu ya sempet gue tuh video call sama teman gue lagi kayak meeting Zoom gitulah di ruangan tamu nih yang biasa gue live. Oke. Itu jam Terus? berapa ya? Jam 10 lah. Jam 10. Hidupin aja, Cok. Jam 10. Jam 10. Itu obrolan udah lama tuh, hampir setengah jam. Nah gue pindah nih ngerokok di ruang tengah ya kan. Dari kamar gue ke ruang tengah. Itu tiba-tiba di belakang pintu tengah tuh emang sering di situ sih. Itu sih ya sama cewek juga ketongolin tuh di video cuy. Jadi orang-orang pada ngeliat ke belakang. Orang-orang pada ngeliat belakang. Lu di rumah sama siapa? Gue bilang sendiri. Video call. Iya. Di rumah sama siapa lu? Sendiri. Kok sudah ada cewek di belakang? Ngeliatnya Di tuh dekat ngintip timur. atau apa? Iya, ngintip gini di pintu. Aduh merinding gue. Itu emang masih ada sampai sekarang sih. Bro. Terus langsung gue masuk ke kamar kan. Gue bilang, lu serius gak nih? Sampai gue matiin. Sampai gue, anjir gue keluar gak ya? Lu ngerasa sendiri? Gue ngerasa sendiri. Emang lagi sendiri? Maksudnya gue emang lagi sendiri. Terus ditongolin lah dari belakang tuh. Yang lihat temen lu. Yang ini temen gue dari Zoom itu ada 4 orang. Zoom ke video call. Pokoknya Zoom, Oh, Zoom. lagi meeting Zoom. Hmm. Itu di belakang ada cewek. Dan saudara gue bilang juga sama, dia nggak mau pindah-pindah dari situ. Itu sih sebenarnya banyak kayak di villa tempat. Itu di rumah lu. Itu di rumah gue sendiri. Kalau villa direp-rep gak sih? Kalau di villa lebih Biasanya ke direp-rep. diinjek-injek sih gue, anak kecil. Pernah gue. Demi Allah gue diinjek. Gue pernah direp-rep gak enak banget, Cok. Emang gak enak. Gue masih gerak. Ini gimana sih nih jatuh? Ini nih kalau kini Tadi giniin tuh. kasihan gak bisa lihat muka. Gak bisa. Kemudian Kalian dengerin aja gak usah liat muka. Ada Kak Ocha Bang Cingok. Terus kenapa? Halo Ocha, dah. Siapa macam mana? Di kos sekarang aja di horor nggak? ada kejadian horor. Kalau di kos Ada barusan. serius lu? Barusan. Serius? Itu. Oh, itu mah bukan horor. Tapi horor guys. Tapi horor loh itu. Horor loh kok dipikir guys. Jadi ada cerita barusan nih. Semalam itu di sini ada Azmi sama Hafiz, sama Hasbi, Sama lu. sama gua. Terus gitu kan. Ya gini ngobrol-ngobrol. Terus listrik aku, meteran aku bunyi. Nih. Habis kan. Nah, habis itu udah biarin aja, biasanya masih cukup kan buat sehari 2 hari gitu. Nah, tadi barusan aku mau ngisi. Udah buka HP, udah buka Shopee gitu mau beli token listrik. Baru mau ngelihat meteran, loh kok hijau lagi. Dan tiba-tiba kayak kuotanya tuh 8.000 atau berapa tadi nih? 8.000. 8.000 itu banyak. Itu banyak banget. Aku baru kepikiran, aku udah 2 bulan atau 3 bulan gak ngisi token listrik. Ini antara horor dan ajaib. Hoki. Oke. Tapi horor kalau dipikir-pikir. Itu aneh. Soalnya semalam tuh Azmi ngomong, tuh listrik lu bunyi gitu kan. Emang kelihatan merah kan. Di sini orang kali itu siapa ya? Siapa yang mau ngisiin? Kerajinan banget. Rajin banget. Nggak mungkin sih kok diisiin orang. Kayaknya ada setan yang baik deh. Jangan-jangan ulah cegil Bang Jando tuh.
apalagi nih ceritanya nih. Sebenarnya gue banyak cerita gue cowok. Gue belum panas, lalu gue lagi nungguin GoFood. Coba jando lagi deh. Oh lagi deh ya. Oh. Apa yang paling oke ya? Jadi waktu itu nih. Jadi tadi kan pas gue lagi jalan nyari rumah sama Cingok, kita lewatin kuburan. Udah sih gitu doang. Gue cerita Hanya bener. di tengah-tengah residen aja kagak iseng banget. Jadi gini guys. Jadi waktu itu kan di rumah ya pas saya kecil. Ayah, Masa setan ngerti topet? aduh suara. Coba kita Gue lagi mau cerita nih. Oke. Jadi waktu itu pas lagi kecil, ayah, Umi, Teh Alif, pokoknya bertiga itu pergi siang-siang. Nah yang di rumah itu ada Azmi sama Teh Uyun berdua. Jadi menjelang maghrib kan aku punya tetangga ya, tetangga ini kayak sepupu gitu kan, sepupuan tetangganya. Pas udah mau menjelang maghrib, ayah, Umi, Teh Alif ini belum pulang. Jadi di rumah ada Azmi sama Teh Uyun doang. Terus Teh Uyun tuh mandi sore dia. Kamar mandinya kan di belakang, kalau ruang TV itu di tengah. Gue lagi nonton TV nih. Terus sepupu yang di samping teriak, Uyun katanya. Uyun ya. Uyun, ada leak. Di Serius? Bekasi ada leak? Di samping rumah gua. Di Bekasi kan? Tempat Teh Uyun mandi. Nah gua kan di ruang tengah nggak tahu apa-apa ya. Teh Uyun lari pakai anduk doang. Keluar ke rumah ke rumah suku lah. Gue yang lagi nonton TV nggak tahu apa-apa ditinggal anjir. Tapi lu nggak takut? Akhirnya gue dihamperin lagi. Ayo keluar ikut. Akhirnya gue nunggu di rumah sepupu gue sampai Umi ayah pulang. Ada yang lagi hamil waktu itu? Ah, Ada yang lagi hamil? nggak ada. Katanya kan Orang masih pada belum nikah teteh. Ada leak. Emang serem sih di rumah di Bekasi gue dulu. Kalian jangan tidur dulu ya. Kalian jangan kemana-mana ya. Kita lagi nunggu GoFood. Kita lagi nunggu kopet ya. Tunggu dulu maksudnya. Kurang seram katanya. Tapi nggak ada yang lihat layaknya. Ada itu teteh sama suku. Teteh Kalau gue nggak lihat. Jadi gue lagi fokus nonton TV waktu itu, nonton Upin Ipin. Mari kita rasionalkan. Mungkin nggak itu tuh pelan. Enggak. Lo tau kan pelan lagi dijemur di balik. Enggak, jadi waktu itu lu tau nggak zaman setan luwak. Pernah denger nggak? Apa di Bekasi doang ya? Luwak. Jadi luwak, White jadi coffee. si setannya ini bau luwak. Itu viral Bau banget. pandan kali. Viral banget waktu itu. Bau pandan gitu. Viral banget waktu itu di Bekasi. Dan Nggak tahu sih. lokasi viral deket sama rumah gue. Oke. Tahu nggak, kalian pernah denger nggak yang setan bau luwak gitu, luwak? Kayaknya itu cerita karangan sih. Enggak ya? Enggak, beneran. Sempat viral. Viral karena baunya bau luwak. Baru denger. Di Bekasi waktu gua kecil sih. Pernah denger kan? Oh pernah denger. Bau luwak. Berarti hantu Bekasi doang itu. Iya, udah Bekasi doang. Nanti hantu Depok keluar nih. Hantu Depok keluar. Sekarang kita dari Bekasi kita pindah lagi ke Depok atau Lampung Ke ya? ini nih. Lampung. Jual kopi. Oh, gue punya. Ini sebenarnya bukan gue yang ngalamin nih. Ini ada cerita gokil banget. Nenek gue juga. Siapa tadi lu ya? Gue punya nenek. Nenek gue ini memang. Jadi nenek gue ini ceritanya waktu bunda gue masih gadis. Masih. Sini kita tidur. Gue diceritain coy. Dulu nenek gue tuh rambutnya kan putih ya, panjang. Kayak kunti gitu. Enggak putih lah. Campur-campur hitam jadi kayak ubanan gitu. Dulu rambutnya tuh sepantat gitu, panjang kalau digerak. Posisinya nenek gue habis mandi waktu itu. Habis mandi kan pakai anduk doang kan. Nenek gue diketawain sama kuntilanak. Sekali didiemin, kedua didiemin, ketiga tuh diomongin. Woi, nggak usah ganggu kamu ya, katanya gitu kata nenek gue.
4 kali masih terus kayak diketawain kecekikan gitu. Akhirnya diuber sama nenek gue. Pas diuber anduk kecopot cok. Anduk ya. Terus di belakang rumah daerah sumur kan nggak ada orang lihat juga. Itu cerita. Jadi kayak katanya kan mitosnya kalau kuntilanak dikejar tuh kalau ngeliat badan telanjang tuh takut kan. Iya. Nggak tahu sengaja, nggak tahu copot. Iya. Itu cerita Jadi, orang dulu. nenek gue ngejer dengan telanjang bulat katanya. Ini nggak tahu ini aib atau enggak ya. Pokoknya Ini bakal itu sial juga sih si kuntilanak itu. diuber dengan telanjang bulat. Katanya gitu emang kalau dulu. Mbak Kunnya di belakang tuh bang. Iya biarin aja. Itu gokil sih. Tapi kalau cerita-cerita orang dulu ya, itu diiyakan sama orang-orang loh. Kayak, iya emang bener itu. Makin kesini kan kayak makin gak masuk logika ya. Tapi Ya emang bener kok, gue jarang bukan percaya. percaya banget ya. Emang pernah ngerasain juga. kan sekarang kalau dikaitin sama agama memang nggak ada ya hantu itu ya. Cuman ada secara rasionalnya itu tuh jelmaan jin yang sesuai imajinasinya manusia. Cuman jadi masuk akal. Jin itu punya energi-energi yang berbeda-beda kan sesuai dengan adaptasi di daerah itu gitu. Ya percaya nggak percaya. Tapi kalau ngomongin hantu, pocong gue pernah lihat. Lu pernah lihat? Kalau gue belum pernah sih. Gue pernah. Oke, lanjut dulu kita ke pemula. Ini pocong ya. Jadi ada pos ronda kan di gitu. Asik banget cuy ya? Enggak, ntar asik banget bikin video ngobrol sambil ngadep ke kita yang bentuk gini tuh. Kayak Kayak podcast di kamar nanti bikin ya. Nanti kita buat besok ya, kode pindah. Iya. Terus coba nge-live gabut aja pakai mic. Iya. Tapi nge-live bukan buat YouTube. Terus Nih, lanjut. cerita pocong ya. Di dekat rumah gue ada pos ronda tuh di lapangan. Tahu. Kebetulan bokap gue itu waktu itu pernah jaga malam lah ronda ya kan. Jadi setiap orang yang baru pindahan ke situ, ini cerita real ya. Setiap orang yang baru pindahan ke situ pasti ditongolin di pos ronda itu. Itu jamnya udah tahu sih dari jam 2 sampai jam setengah 4. Nah di situ kan posisinya waktu itu lagi covid kan, terus ada portal. Kan di portal tuh gang gue tuh. Nah di situ gue bawa mobil, jadi harus buka kunci portal dulu nih. Setiap orang yang punya mobil tuh dikasih kunci portal. Itu lama kan ngebuka ya kan? Iya. Ngebuka ya Di lama. portalnya pas di saung. Iya pas ronda itu gue buka kan, set. Gue inget seinget gue kalau orang yang udah lama di sini nggak bakal digangguin kan. Oh kalau udah lama. Iya, nah gue ditongolin tuh. Sama lu waktu itu baru. Wah merinding parah cuy. Gue sampai nggak bisa masuk ke mobil. Itu kayak gimana kalau gitu? Kalau gue bentukannya mukanya dulu ya, itu kayak kayu kebakar. Dia ada apa sih namanya? Kerut-kerutan kayu. Tahu nggak sih? Iya. Kalau gue dari jauh lihat tadi. Dan matanya merah. Dan gue deket banget cuy. 3 meter atau 5 meter lah. Itu di samping gue. Ada mitosnya pocong itu kalau diludahin lu bakal bau banget seumur hidup. Di situ Mitosnya. iya, di situ posisinya gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua nggak ada energi. Kayak Lu ngeliatnya posisinya kayak ada depan gitu. gini, cowok. Gini. Anjir, serem banget cok. Nah, gua itu dari dulu dikasih lu pernah ngeliat gua lah pakai kalung tapi ada cincinnya. Itu dari bokap gua dulu. Buat Makanya- ngelindungin. Makanya sekarang gua bawa. Dulu gua pakai, cuma gak gua pakai tapi gua taruh di kantong atau gimana. Karena gua sering ketempelan. Sering diikutin, cok. Kayak ke puncak nih kemarin ya, baru ke puncak. Itu ada yang ikut ke rumah dan saudara gue yang selalu ngontek gue. Pantas gue ngeliat lu kayak ada yang ngikutin di Iya, nggak gitu. Kayak gitu ya. Iya, di situ ya. Kalau pocong versi gue nih. Gue waktu itu kelas SD lah kalau nggak salah. Gue udah di Lampung dulu. SD kelas 3 atau 4 gitu gue lupa. Itu cok. Gue lagi main PS Luput sampai- sepupu gue ini kah kemarin. Waktu itu gue lagi main PS waktu SD di rumahnya sepupu gue. Sore sampai maghrib lah. Sama sepupu gue nikah kemarin. Habis itu pas sore-sore maghrib kan, azan disuruh tutup jendela sama Pak U gue, om gue. Udah itu tutupin jendelanya maghrib gitu kan. Jadi dari jendela itu ke sono tuh lapangan kosong, kayak belakang rumah tapi kayak ladang tapi kosong, baru ditebangin. Sebelah sono tuh kelihatan Lapangan apa? sumur. Kayak sawah Tapi gitu. bukan lapangan, dia tuh kayak lahan singkong tapi baru ditebang.
kelihatan kan lagi kosong, ada sumur di ujungnya. Gue liat pocong naik dari sumur. Itu pertama kali gue liat pocong. Naik kalau lu naiknya gimana tuh versinya? Dari jauh putih naik, matanya hijau. Nah, Bedanya matanya hijau. aku merah. Jadi lu pernah nonton Jeffrey Mumun kan? Iya. Gue liat pocong Mumun. Ternyata bener ya. Gue nggak Ada tahu yang ya. hijau deh. Gue hijau. Dulu kan bayangan gue kayak udah rata doang. Gue Tapi liatnya ada hijau. cok. Tapi kalau lu tadi detailnya kan kayak hancur perut gitu. Kerut kayu. Nah, ini kayu nih. Tapi dia warnanya gelap hitam. Kalau Lu gue pada pernah lihat lu kayak mungkin kalau dari dekat mungkin gitu juga ya. Iya. Tapi kan dari jauh gue cuma tahu doang. Yang merah mimin. Mumun. Itu bener. Cok. ini yang kita ceritain tuh dari situ kita alamin ya guys. dari situ gue langsung nangis ngadu ke Pak Uwo. Itu lu kecil. Sakit waktu itu habis itu langsung Langsung Tapi sakit. biasanya ke bawah gak sih lu sekarang udah ngerasa? peka gue sampai. Peka ya? Kalau dia dari kecil pernah ngeliat gitu biasanya peka. Jadi gue tuh kalau ada energi sesuatu tuh suka peka. Bisa ke tempat Termasuk sesuatu. yang ini kan, yang kayak di Banten waktu itu langsung wah ini orang auranya. Yang mana tuh? Oh iya. Ya kayak gitu. Berarti enggak peka maksudnya kayak gitu kan, langsung Di kayak Banten yang mana nih anjir? yang ada Abi, Yang ada Abi. yang habis acara Ronan. Oh iya. Jadi peka maksudnya kayak gitu kan, kayak langsung hawanya gitu kan. Ya tapi ini lebih ke ini ke astral gitu. Bukan ke mati. Aku makan gacoan. Gue ada cerita. Ini yang kita ceritain real ya guys. Yang kita alamin ya. Kita nggak bohong-bohong Ini sama kalian. bukan fiktif ya, bukan Ini kita alamin. bukan ngarang ya. Jadi biar kalian ngalamin juga apa yang kita alami. Ada cerita yang paling serem sih gue. Banyak. Seru Tapi sih. sampai sekarang tuh kalau ada yang mau nginep di rumah gue, ya gue terserah. Tapi kalau sekarang lu pernah ngalamin nggak? Enggak kan ya? Apa? Hal mistis gitu. Umur sekarang enggak kan? Kalau sekarang udah jarang. Kenapa ya? Kalau kata orang sekarang dunia ini makin terang juga. Gue aja ke Muara Raung tuh. Ke Muara Raung ya. Jadi yang abdus ke ini ya. Itu Oh, jadi itu ingat lagi gue. Itu main gue baru dateng ya. Baru dateng nih. Semalamnya tuh gue di atas. Lu bisa di warkop ya? Itu di mana di Pengalengan? Muara Raung. Orang. Ya Raung. Pengalengan kan. Iya. Terus Gue ke warkop tuh. Enak. Ke warkop malam-malam jam berapa ya? Bukan malam sih, itu mau udah mau pagi anjir. 2:30 masalah deh. Yang kalian berangkat kan? Iya. di Rahong apalagi di rumah Teh Anggi. Di Tau Raung nggak? ya. Kabin yang baru. Kabin yang baru tuh. Hmm. Itu hawanya parah banget men. Makan men. Oke lanjut. Aura horornya jadi hilang. Tau gak sih si Abdus? Dia lu tahu ceritanya kan? Dok, yang Abdus. Yang ke Abdus tindihan. Abdus main ud. Tindihan Oh gue nggak tahu, malam-malam. gue nggak tahu tuh. Oh, ceritain Di dong. ini cowok, jadi lu belum pernah ke kabin baru sih. Belum. Iya kan. Jadi ada kabin baru nih. Tahu. Terus satu kabin itu dalamnya ada satu lantai lagi yang buat kamar Iya. doang. Ya yang udah nih bulan Nah, tapi dia ngeplong kan, ketahuan dari bawah. Ntar daripada istirahat nyantai kan. Udah lagi hening nih, lagi hening. Itu lagi main game gak sih? Enggak, gue demam anjir itu. Terus Tiba-tiba si Abdus di atas yuk. itu pas syuting di Kasem. Iya, kita udah mau Si istirahat. Abdus ngapain? Udah itu kita mau berangkat jam 3. Anak-anak berdua istirahat dulu kan, bareng. Kejong-kejong tuh, bukan kejong apa ya? Ke tindihan. Kan direp-rep itu ke tindihan. Kalian gitu. Terus gua teriak, coba bangunin itu ketindihan masih kesian. Itu parah sih men. Itu gitu. Aku lebih banyak sih. Loh, gue kan dulu tinggal di Ciwidey ya, di Saung. Itu pernah ngalamin cerita horor banget Cok. Jadi gue dulu kan sering keluar karena kerjaan ya. Jadi selama gue keluar, adalah gue waktu itu keluar 3 harian. Selama 3 hari gue nggak di situ, ternyata ada kejadian Cok. Gue pulang lah waktu itu. Gue ngalamin beberapa bukan kejadian. Orang-orang itu nggak pada tidur di kobong, kita sebutnya kobong asrama lah ya. Pada tidur di ini aula.
gue belum aneh. Ya biasanya emang disuruh guru ngumpul-ngumpul gitu sambil nonton. Gue nggak aneh, ya gue biasa aja tidur di kamar gue sendirian gitu kan. Bukan sebelah mana nih? Hah? Yang sebelah mana? Yang di dekat tangga awal turun yang panjang. Situ kan ada saung, situ gue tinggal di Kiri kanan? Kanan, kau turun dari kanan, sebelah kanan. Dulu gue tidur situ kan. Nah, malam pertama masih belum ngeh kok orang-orang pada nggak tidur di sini gitu. Belum ngeh gue. Pokoknya setiap habis ngaji malam, habis ngaji, sholawatan ngaji, orang tuh biasanya tidur masing-masing kan. Itu dia tidurnya Apaan sih ketawa-tawa lu? itu pada ke aula tidur sehari malam kedua habis ngaji malam, habis itu pergi situ lagi. Gue masih belum aneh, tapi malam-malam tuh udah mulai, temen gue udah mulai ngomong gini, tuh mana tidur sini aja sendirian gitu. Ada teman namanya dulu, mana di sini aja. Iya, kenapa emang? Oh, gak apa-apa, ya udah sok aja tuh gitu. Udah mulai enak gue tuh. Malam ketiga dia ngomong lagi, mana nggak takut dok? Wah udah gak bener, mana nggak takut dok? Kenapa aja gitu kan? Terus mana nggak tahu ceritanya katanya gitu. Cerita apaan gitu? Gue kan pergi kemarin. Ternyata Semangat ini gue diem. ini ngurus Ini dia. alur banget. Lanjut, gue tau gak cerita. Emang mana nggak tahu. Jadi ceritanya waktu itu guru gue itu nggak ngebolehin anak-anak pada cerita ke gue, gue takut. Yang jangan diceritain nanti ketakutan. Ternyata pas gue pergi ada orang bunuh diri di dekat saung itu di bawah di tempat parkiran. iya tempat serius kan di bawah mie kan lapangan ada ke bawah kan jalan ke bawah Yang Itu ke ada masjid. masjid ke bawah lagi ada jalan kan gitu kalau sebelah kiri turun itu tuh ada kayak semacam rumah gubuk kosong gitu kecil. Situ ada kejadian orang bunuh diri. Dan bukan orang situ, katanya itu entah dibunuh atau bunuh diri, itu masih jadi misteri lah. Habis itu pas tahu itu gue masih iya kaget kan, tapi gue nggak takut. Diceritain lah setelah kejadian itu si ada teman cewek si Dina, dia ketindihannya tuh atas bawah di bawah. Jadi kan kayak berbarengan sama teman cowok, ada Kang Udin namanya, itu ketindihan bareng-bareng. Habis dari ini ketindihan bolak-balik gitu. Bolak-balik ya, iya. Tahu Ngerti nggak? itu pernah. Itu bolak-balik gitu juga kayak iya. Bolak-balik. Dia ceritain baru kayak lupa. Horor banget dah. Tiba-tiba ada ambulan. Nah habis itu gue diceritain kan malam ketiga itu mulai agak parno tapi gue tetap pede mau tidur sendirian. Gue tetap pede Kios banget ini. Iya terus. Duh, lanjut gak nih? Lanjut. Orang-orang masih tetap pada tidur di aula gue kayak apa dah gue di sini aja gitu kan, kayak nggak takut mau apa. Lu mau tahu malam itu gue ngerasa malam tuh kayak 24 jam malam itu. Lama gitu tidurnya. Lama banget ya. Iya. Udah pernah. Kayak tidur 15 menit kebangun. Itu rasanya lama banget malam tidur. Karena parno kan. Tapi mau ke aula gengsi. Dikira takut. Gengsi apa takut? Enggak, maksudnya dikira takut. Gue maksain mau di Gengsi. situ. Gue tuh nggak takut banget. Iya. Cuman gara-gara omongan itu tuh parno, lo ngerti gak sih? Malam itu nih, gue ngerasa malam tuh kayak panjang banget. Gue bangun dikit-dikit kebangun. Ada satu momen gue kebangun malam, gue ngeliat di ujung ini, karena parno kan, gue ngeliat kayak bayangan badan gede hitam. Panik gue, langsung kayak gue senterin, ternyata baju digantungin gamis gitu. Gue langsung deg-degan, keringet dingin bro. Padahal tempatnya lo tau dingin banget kan, dingin banget itu, keringet dingin gitu. Malam itu panjang banget, akhirnya pagi. Dan yang paling aneh, beberapa hari kemudian tuh ada kejadian. Jadi ada temen gue di situ cewek, guru gue ngeliat dia itu ada di jendela kamarnya, kan saung tuh tingkat kan. Di satu sisi ngeliat dia ada di dapur, ada 2 jendela kamar saung atas yang paling atas. Satu di situ, satu di bawah. Habis itu horor banget sumpah. Itu real kejadian, kayak bener-bener ternyata si arwah gentayangan itu minta tolong
diinteraksi sama guru gue. Iya. Minta tolong doain Mm-mm. biar bisa lepas, Iya, biar betul. bisa tenang gitu. Soalnya emang nggak tenang kayak gitu. Akhirnya disamperin ke lokasi TKP, didoain, udah langsung. Itu nggak masuk di akal gue kan orangnya rasional banget ya kalau soal hal kayak gitu. Gue coba selalu logika karena gitu. Tapi real kejadian itu gila, serem banget, mencekam waktu itu. Cerita yang lucu aja sih. Nggak bisa ini lagi Korea. Ini emang segmen horor ya? Segmen horor. Lucu-lucuannya udah tadi sore. Goodbye. Itu serem banget sih. Iya itu serem sih, fix. Serem banget itu sumpah. Dan ya gue nggak ngalamin secara langsung, cuman gue ada di situ. Angin serem-seremnya. Mencekamnya tuh, aduh. Iya ada angin. Ini pengundang ini nggak sih? Cerita kita ini pengundang mereka nggak sih? Nggak tahu sih. Sebenarnya ada sih di sini. Iya. Biasanya kalau orang bertiga tuh ganjil tuh ada. Soalnya ini serem. Banyak pohon-pohon masalahnya. Enggak. Daerah sini serem. Ini ada orang nggak sih samping? Nggak ada. Serius. Jadi bertiga. Kita jadi takut. Jadi bertiga. Kita jadi takut sendiri anjir. Di kamar Azmi sebelahnya kosong terus, orangnya nggak pernah ada. Takut ada yang ketok-ketok. Iya lagi. Serem tau cowok. Serem. Di sini. Tapi Sebenarnya. makin seru nih, makin panas suasana. Lanjut ke Depok. Kasih tar dulu. Dada gue mulai sesak. Gue badan gue mulai panas. Enggak, gue sesak cok. Cerita apa ya gue ya? Gue banyak sumpah nih ya. Ini bukannya ngarang ya, ini udah real gue bener-bener alamin nih. Gimana tuh? Nih waktu ke Anyer ya kan. Banten Anyer. Di pantai Anyer. Di situ sewa sekarang kalau bisa dibilang hotel yang udah lama dah. Namanya Kondominium Anyer. Cara aja tuh. Hotel-hotel yang terlarang nggak? Iya. Sekarang. Iya yang Goodbye. emang yang nginep cuma beberapa orang di situ cok. Namanya Kondominium Anyer ya. Kita sampai sore dan ternyata di review Google itu gue nggak baca. Oh udah Banyak tuh, iya banyak. Dan yang nginep pada malam itu cuma rombongan gue doang, sekitar 8 orang. 8 orang. Sampai maghrib ya. Itu sama Dokter Tirta gitu. Iya. Udah. Pas malam tuh pada ide-ide nonton film Keramat. Di situ tuh rame-rame di ruangan TV. Rame-rame di ruangan TV sampai jam 1. Jam 1 udah pada tidur nih. Tidur masing-masing. Tapi pas jam 1:30 rame-rame pada tidurnya sama-sama cong di ruangan tengah lah itu di ruangan tengah tuh. Di ruangan tengah. Ini yang belum tidur cuma gua sendiri nih. Belum tidur ya kan. Udah langsung meriang tuh badan gua. Karena Meriang. Kecapean gua nggak tahu juga. Terus terus lanjut ya. Lu diem kirain gue kesambet cowok sama gue panik dikit. Enggak, gue nyesek aja ceritain itu karena gue ngeliat sendiri anak lu. Oke, ini gue pakai bed cover ya. Gue bener-bener nahan supaya gue cepet tidur sama cepet nih jam nih. Gue lihat kayak gue rasain itu. Gue baru 10-15 menit gue ngerasa kayak udah pagi belum ya. Ternyata belum. Masih jam 2. Masa malam panjang banget. Wah, badan gue makin panas, Cok. Badan gue makin panas. Gue ngechat saudara gue yang itu yang biasa gue kontak kalau gue pergi jauh kan. Udah. Tiba-tiba nih gue tidur di banget kepala gue banget di deket pintu nih. Deket pintu ke dapur. Enggak, ke dapur. Disambit lah gue pakai, ini udah mulai nih. Disambit lu gue pakai ciki gue yang tadi gue taruh gue banting sebelumnya, yang pas lagi pada nonton. Siapa yang nyambit? Pokoknya kesambit aja tuh. Cikinya kesambit. Kelempar ini, kelempar demi Allah. Kelempar, cerak. Ada yang lempar. Ada yang lempar. Posisi orang-orang tidur. Posisi semua tidur dan itu lempar ke kepala gue. Lu lagi duduk gue tidur. Gue tidur di dalam bed cover. Ciki itu di kepala gue prak. Langsung sadar deh, Cok. Oke, nih dalam hati gue, kalau lo mau kayak ngajak main atau mau apa yang namanya ya, kenalan lah sama gue taruh lagi ciki itu. Gue bener-bener nggak takut, Cok. Gue taruh lagi di atas deket dispenser. Gue taruh lagi. Gue tidur. Jauh dari lu. Lumayan, gue jalan dulu kan ke dapur. Ini kan kepala gue di dekat pintu ke dapur.
Jadi ruang tengah ada kitchen set gitu, ada apa namanya, pintu juga ke dapur. Udah, gue tidur lagi. Sekalian lu ngetes ya. Kalian, gue pura-pura tidur nih, anjing, gue mau tidur terus banget. Kaki gue diinjek men. Kaki gue diinjek demi Allah. Lu ngerasa diinjek? Kaki gue ngerasa diinjek. Lu ngelungkupin badan Gini, terus gue lihat dong, nggak ada nih kaki temen gue yang kesini. Maksud gue kalau ditempel sama kaki kiri kanan itu berasa lah kayak gue balikin lagi. Enggak, temen gue pada jauh jaraknya. Gini lagi, balik lagi dong nih kaki. Rasanya kecil apa gede? Itu yang gue bilang, gue ngeliat anak kecil anak kecil yang mau main gimana sih tuh, kayak nyambit gitu. Kucel, bajunya kucel loh, kucel kayak coklat kayak putih tanah. Langsung naik nih badan gue, panas aduh deh cok. Tapi lu gak bisa berkutik gitu? Enggak. Gak bisa kepoin gitu? Enggak, gue cuma begini ngeliatin. Gue ngeliat bentukannya, kakinya pucet, kakinya Tapi putih. ngeliat badannya mukanya? Enggak. Mukanya enggak nengok. Kalau nengok gue nggak tahu deh. 2 kali lah gue injek gue diajak main. Pas pagi gue teleponan sama saudara gue itu, gue video call. Liatin gue. Ternyata di situ dia satu keluarga cuy. Satu keluarga yang nempatin itu. Lu liat review sekarang? Ibunya, bapaknya, Meninggal. anaknya itu Meninggal situ. Lu liat review itu kejadiannya apa aja orang-orang? yang nggak nyaman aja, kayak ya horor. Cuma di dalamnya tuh mewah cuy, di luarnya kayak Gue bisa bayangin lagi. Mencegah demi Allah. Ini gue Gua- sampai pulang nih, gue berobat ke klinik. Wah, gue udah panas buat badan gue. Berobat ke klinik, biasanya gue langsung sembuh tuh, minum paracetamol segala macem. Maghrib di kamar gue dong, gue tidur gini menggigil, gue ngeliat ke pintu dan dia ngikutin gue. Bukan yang anak kecil yang ngikutin gue ya, entah itu ibunya atau siapa ya. Ini cok, ngomong cok, demi Allah ngomong. Bapaknya? Pokoknya hitam. Gue telepon mpok gue yang sering itu tuh ngaji kan, gue sampai dibaca itu Al-Quran aja di samping. Sampai akhirnya saudara gue datang dan disuruh pulang. Itu sih parah banget sih, sumpah. Bro, Gue ke kamar mandi aja nggak bisa jalan, gue direndik sama diginiin cuk. Makanya gue separah itu ditempelin aja. Lu peka banget ya orang. Biasanya orang yang peka lebih mudah interaksi. Jadi kayak gitu ke tempat sholat tuh dia bisa ngikut. Kalau gue nggak terlalu peka sih, cuma lumayan Di sensitif. bawah ada. Enggak deh, jangan. anjir serem banget gue vibes-nya. Pemandangan gue kesana serem Jo. Pohon. Tiba-tiba dia nangkring ya. Iya. Kemarin aja yang di villa kan ada satu kamar nih. Gue pikir anak-anak gak ngeh cowok. Kalau anak-anak. Villa yang kemarin, villa yang malu. Gue pikir anak-anak gak ngeh. Oke, anjing di kamar sialan kata gue. Gue tutup kan. Lutfi tidur di situ tuh pertama ya kan, sambil main handphone. Keluar. Kenapa Pi? Anjir nggak betah gue di situ. Oke. Ada lagi yang masuk Yang nih villa anak-anak. kemarin. Hah? Iya. Anak-anak masuk nih. Aku tidur depan TV ya. Kata gue pada anjir. Makanya gue pengen kayak ada yang satu tidur di situ, apa yang lu rasain. Itu lembab banget cok. Sumpah lembabnya parah banget. Terus orang yang pernah nyewa villa itu ngechat lah nih temannya Lutfi juga. Paginya ya, Vi semalam ada yang tidur deket kamarnya deket kamar mandi nggak? Nggak ada, emang kenapa? Kata dia. Anjir gue ngeliat ininya, cerita dia. Anjir ternyata bener cowok. Gila sekeos itu. Villa gede banget cowok. Ada satu kamar yang nggak ditidurin anjing. Iya nggak apa? Yang nggak ditidurin. Gue datang aja langsung ngeliat ke situ anjir. Temen Lutfi ngomong ceritanya apa kenapa sih itu? Ya itu ada di dalam situ. Jadi dia suka mainin kayak apa ya? Kalau orang di dalam situ kayak dipit pakai spray lah segala macam dikerjain cowok. Separah itu. Sumpah deket Bang Simo kalau ada cewek nggak usah. Lebih serem saldo nol. Nggak usah baca deh. Lebih serem saldo 0. Serban mantan bang. Gue lupa sampai ini ada live aja. Saya seru aja. Iya. Seru Cok. Gila sih. Tapi kaitannya sama tempat lembab ya. Aku pernah ke villa apa ini villa Bogor itu nih. Kemarin gua sama Kang Ahmad ke situ.
Ciomi apa sih? Cokro. Civili, tahu nggak? Villa Civili, Civili daerah Bogor. Bogor. Gede banget tuh. Itu kamarnya lembab gitu. Semua kayaknya rata-rata gitu deh. Gue makannya males ngikut Lembab geozi anak-anak ke puncak sebenarnya, Cok. Gue Apa- paling anti, Cok, diajak, apa Cok. mungkin karena faktor cuacanya dingin enggak? Enggak. Maksudnya kebaca pila-pila yang lama tuh terus lembab. Terus jarang ditidur, malah orang-orang pada tidurnya di ruangan tengah. Kayak anjir itu keciri banget lagi. Pila-pila yang baru nggak kayak gitu, Cok. Pada ngerasa auranya gak enak di situ. Itu gila sih yang di Anyer itu, sumpah. Sampai itu terakhir sih 2022. Itu paling parah, Cok. Lebih serem ku kehilangan kamu pengandung. Ya elah. Ya masa sih? Apa cerita apa lagi nih? Tapi energi gue join habis deh. dong. Energi Tadi gua udah habis. 1. Tapi gue ngomongin pantai, gue pernah juga ada cerita sama teman camping sama sepupu gue itu lagi. Oke. Jadi Ini ntar nyambung ke gue nih camping Nyambung. juga ya. Karena lu Oke. ngomongin pantai. Iya, enak tadi. pantai. Jadi selalu Oke. ada kekonek. Sepupu gue ini buka bisnis penyewaan alat outdoor, tau kan? Namanya kemarin gue sempat bantu ini promosi. Gue lupa nama nama brandnya. Jadi dia waktu itu kita bikin promosi. Gue pengen photoshoot, gue pakai alat itu di tempat kayak gitu. Jadi ada 2 tempat. Yang foto waktu itu pokoknya di apa, gue lupa nama tempatnya, pokoknya kayak semacam puncak gitu, kayak Bogor. Ala gitu Tapi di nanti gunung, fotonya, di bukit photoshootnya gitu ya. Bukit gitu, Bukit Bintang. Satunya Bukit Bintang. Mm-mm. Di daerah mana? Lampung. Oh, Lampung. Satu lagi di pantai. Yang di pantai ini lucu, bukan lucu sih, ini serem. Kok lucu sih? Tenda, kita buka tenda, Cok. Kita mau bakar-bakar kan biasanya kan, bakar-bakar. Ngobrol-ngobrol. Suasana itu udah gak enak tuh. Terus memang gak enak. Ada temen gue namanya Chandra. Dia ini di towel sama orang. Pasti nengok temennya. Padahal temennya di depan dia. Di tenda. Itu seru banget. Itu seru banget tuh. Lu bayangin, kita lagi bakar-bakar. Posisinya Lagi gini. sama ya. Ini kita duduk pakai kursi gini, api, sininya tenda. Temen yang Noel itu ada di tenda itu. Iya. Gue lupa itu lagi tiduran di towel. Temennya ada 2. Anjir, itu seru. Itu seru banget. Dia nggak mau cerita langsung, ceritanya pas. Tapi dari situ mukanya pucat. Ya. Habis itu kayak tidur kayak gitu. Karena kalau cerita langsung mungkin dia parno juga. Iya. Ada yang merinding gitu. Iya. Itu creepy banget tuh, sumpah. Dia di towel, pas dia nengok temennya. Seketika dia notice. Lah, hah? Ini gitu. Anjir, gue merinding juga. Itu sering banget. Jadi kayak, yang Noel siapa gitu. Bisa menjelaskan nggak? Bisa. Nunggu pantai banyak. Banyak lah. Tapi rata-rata nenek-nenek loh. Coba dingin banget. Soalnya kenapa? Tapi lu pernah nggak lu nggak pernah ditempelin sih ya? Diikutin gitu? Gue tuh ada yang pernah bilang gue tuh ada yang melindungin apa gitu. Aduh, nyesek banget udah gue demi Allah, cowok. Nyesek. Gue takutnya kesurupan ya, gue gak mau. Enggak. mau masukin ini. Gue juga jarang. Emang nggak kemasukan. Orang kalau sensitif ya, peka. Cerita gini dong. Kalau dia gampang ngerasain aura panas. Kalau gue dingin banget ini. Gue juga mulai panas cuy tadi badannya. Sugesti mungkin ya. Ya udah, ini cerita lu. Masih ada. Ada cuman ya ganti dulu dah. Oke. Lu konek kemana tadi? Ke pantai. Pantai lagi. Pantai yang kemarin daripada touring. Lu ngalamin Sebelumnya sesuatu? gue dari situ. Namanya apa sih kemarin? Aku lupa. Yang ada karang tuh yang gede. Yang kemarin Yang Dodi pada berangkat tuh sama anak-anak. touring itu. Iya. Itu di mana kan? Di deket Menteng. Tapi posisinya gua gelar tenda.
Sampai sana jam 10. Sebelum itu insiden, gue tabrakan kan di atas Motoran. jadi remnya blong. Hapus dong. Hapus tuh. Itu lo ikut gak sih yang bocah-bocah tuh? Ikut ya. Enggak ikut gue yang kemarin kan. Yang kemarin. Oh ya lu sakit Iya ya? karena itu tempat itu yang mau gue datengin itu. Lu tahu itu. Gue tahu itu. Dan lu nggak Dan mau gue ikut? nggak dibolehin sama saudara gue. Gue sakit kan kebetulan. Gue mau diajak bilang kayak gue diboncengin nih, gue nggak mau ke situ cowok. Aslinya ya. Tapi lu gak ngomong sama Gue bocah-bocah. nggak ngomong. Lu ngalamin apa? Tapi Lutfi tahu semua cerita gue. Pertama, 2 kilo sebelum sampai itu gue tabrakan di atas. Jadi rem temen gue blong. Dong. Terus. Rem temen gue blong. Eksiden lu apa temen lu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya tuh semua parah, motor gue juga parah. Semua berdarah, nih kaki pada berdarah tuh. Cie. Enak banget ya? Enak ya? Sampai sana gelar tenda, persis di pinggir pantai tuh. Jam 11-an udah tuh. Gelar tenda, ada 2 tenda tuh. Masak-masak dulu kan. Nah, berdua gua sama teman gua ngobrol nih malam kan sampai jam 3:30 kalau nggak di luar tenda tuh. Yang lain udah pada tidur. Kejadian pertama nih, Makasih. gue diaurin pasir kan dari belakang. Iya, Pasir. diaurin pasir. Lagi duduk apa lagi apa? Lagi duduk gini ngobrol di pinggir pantai tuh, lagi ngerokok, lagi ngopi kan. Diaurin pasir di belakang. Gue pikir anak-anak nih jahil nih, periksa satu-satu. Udah pada tidur. Oke, masuk lah nih tenda jam 4 masuk ke tenda. Pas subuh. Iya, gue mulai ngeliat apa sih namanya? Kalau mau maksain buat tidur tuh, gue maksain tidur, nggak bisa. Lewat nih rambut nih di atas apa namanya? Tenda. Sama gue juga seret lagi. Di atas tenda nih, rambut jalan gini cowok di atas tenda cowok. Aduh, ngomongin rambut. Oke, lanjut. Bayangkan nih rambut panjang nih. Oke, udah kan. Set. Pulang lah nih gue. Ini sebenarnya kejadian itu bentar doang ya. Maksudnya nggak yang terlalu. Kalau kalian bisa lihat gue kayak orang pila. Sini dulu. Kayak enak badan guys, Biar dingin. fokusnya. Udah nih, pulang nih. Dijalanin rambut, kayak ada rambut gitu. Pokoknya dari atas gitulah. Rambutnya panjang banget. Sampai rumah nih ya. Sama tuh yang kayak gue dianyar tuh berat semua coba badan gue. Sampai gue diangkat tempelan. Terus? Harusnya, nih kan saudara gue datang nih. Harusnya yang dibikin jatuh sama si nenek ini. Saudara lu tuh yang om yang tuh ngaji itu. Ya, Bukan yang ambil sana yang mana? di tempat jualan. Itu mah abang dia. Bukan. Oh abang ya? Terus? Udah, dia bilang si nenek ini harusnya nyelakain temen gue yang remnya blong tuh. Jadi temen gue remnya blong, nabrak gue, itu jurang cuy. Untungnya ada gue, jadi jatuhnya barengan gitu, tapi nggak ke jurang. Tapi emang jurang terus. Iya, mau nyelakain itu, si nenek itu bilang yang nempelin gue ya ke rumah gue ya. Tanjakan nggak sih? Karena temen lu kenapa? Tanjakan. Turunan gini banget Temen cuy. lu Yang mana dah? Temen gue. Bentar, tanjakan yang mana? Soalnya abis itu ditanyakan di turun. Ya pokoknya turunannya gini banget, dari tikungan terus turunan gini. Tikungan ada warung. Enggak, gelap, semua gelap. Ya emang gelap. Tikungan yang pas abis tikungan langsung gini gak sih? Iya, gitu. Terus di sebelah sana pantai. Pokoknya udah mau sampai. Yang tempat gua kemarin foto-foto bocah. Iya di situ. Yang Gue nggak tahu deh, pokoknya malam. Gue posisinya malam gelap. Terus wah, nama tempatnya apa? Yang bocah kemarin sana. Bukan pantainya ya, tapi tempat yang kita Gua masuk. Langir. Yang ada batu itu kan gak sih? Iya, Gua Langir namanya itu. Abis turun langsung nyampe kanan. Ya anjir abis jatuh di situ, Cok. Demi Allah. Jadi nih ulahnya dia. Itu abis jatuh di situ. Jadi kebetulan si orang ini nih yang gaya-gaya di motor pokoknya bikin apa ya? Bikin gak nyaman lah. Tengil dia. Tengil. Temen itu. Dia darah Sunda. Jadi si nenek ini harus nyelakain dia. Ternyata dia nggak bisa buat diikutin kayak ditempelin gitu loh, biar nyelakain. Taunya katanya gue yang ngalang-ngalangin, gagal nyelakain si orang ini. Ngerti gak sih lo? Si orang ini nggak bisa dicelakain karena darahnya Sunda.
Gue gak ngerti, itu udah kayak Itu nggak penjelasan logis. saudara lu. Iya, jadinya gue yang digangguin sampai 2 hari si nenek itu di depan rumah gue nggak mau diajak pulang. Ini neneknya goib ya, bukan nenek asli, bukan nenek goib. Sampai alasan apapun saudara gue bilang nanti kita bawa ke sini, nggak bisa, nggak mau, harus balikin, guanya sendiri ngebalikin ke Gua Langir. Akhirnya itu balik gimana? 2 hari. Akhirnya gue balikin. Akhirnya ya saudara gue kalah-kalah dibawa, nggak tahu caranya Didoain gitu. dibawa lah. Jadi cara mindahinnya gini kalau saudara gue, jadi dia punya sabuk itu diikat entah di pintu di mana, digebrak-gebrak nih kayak ubin segala macem yang deket dia, udah dibawa kayak gitu. Bisa dong. Terus sabuknya dicopot, Jadi dia diikat. pengalaman mistisnya ngeri sih. Banyak. Udah sampai ke situ. Demi Allah banyak. Interaksi. Kalau gue tuh sebatas Kalau kita cuma ngerasain, ngerasain ada kayak kehadirannya udah. Gue banyak. Dia sampai kayak Gue sering sakit karena itu, Cok. Gue juga jarang. Kalau cewek iga jarang, itu sering kesurupan. Kalau cowok beda lagi. Iga jarang tuh apa ya? Nanti lu googling deh. struktur tubuh gitu. Itu Gue juga nggak tahu ya, nggak ngerti ya. Dilihat dari mungkin dari penjelasan audio. spesifiknya apa? Iga jarang tuh sebutan untuk Sesek lagi anjir. kelainan atau apa. Ya kelainan sih. Bisa di. Dari badan. Heeh. Iga jarang. Ya gue nggak tahu hubungannya ke mistis itu apa, tapi gue termasuk di situ. Ngomongin rambut. Tempat abis jatuh cuy. Iya. Sampai ini ya satu lagi ya. Itu gue pakai cincin yang gue bilang, bukan cincin yang ini ya. Gue pakai cincin itu hilang cuy. Kelepas di mana gue nggak tahu. Pas gue lagi jatuh atau di mana, tiba-tiba pas gue pulang ada di kamar gue. Pernah sampai minta Shopee Pay nggak? Ini kan Shopee Pay. nih dengerin ya. Ini kan belokan. Masih ada kan videonya Abdus? Nih ini belokan. Abis belok gini langsung gini kan. Terus nyampe bawah sebelah kanan nyampe ininya sebelah kanan. Bukan villa yang lu inepin. Jadi villa Iya, itu bukan kan jaraknya villanya. jauh dari Gua Langir kan. Lu jalan Nah, lagi itu. kan. Iya maksudnya ini Iya. tikungan turun Ya, nyampe mungkin bawah kawasan sebelah situ lah kanan. intinya. Iya, kawasan situ. Di kawasan situ Enggak, terakhir. kalau emang percis banget situ berarti tempat abis yang jatuh. Iya, di situ pokoknya turunan terakhir yang paling Iya paling gini. jalan. Oh iya Pertanyaannya, bener berarti. temen lu ini ngelakuin apa sampai diniat si nenek itu pengen nyelakain? Biasanya kan kalau kata orang di gunung itu ada orang pengen dicelakain karena ini orang sompral misalnya, ini orang Omongannya nggak kencing jaga. sembarangan misalnya, orang buang sampah sembarangan, omongannya nggak dijaga. Ada faktor apa yang dilakuin temen lu itu? Lu nggak tahu. Ya itu ceritanya dia ugal-ugalan gitu, Cok. Jadi intinya si nenek itu mau nyebrang Nggak jaga sikap lah ya. Iya, si nenek itu mau nyebrang. Terus dia tuh banyak kayak ugal-ugalan gitu, Cok. Langsung lah di situ mau jadi dicelakain, Cok. Untung ada gua. Nah, gua ini jadi korban yang dibilang si nenek ini, lu ngalang-ngalangin gue buat nyelakain dia. Abdus kan jatuhnya gitu juga kan, lagi tengil kan, iya kan? Dia mundur lagi nanjak. Iya, Biasanya mundur. dia lagi main-main lagi Lagi berdarah itu. Iya, temen gue juga berdarah semua, Cok. Nih semua Vespa gue hancur sebelahnya kan. Gue sampai dandan Iya 3 soalnya juta. tanjakannya tinggi jadi Tinggi banget, cuy. susah narik dong jadi muter mundur. Posisinya tanyakan apa? Gue turunan, remnya blong. Kok tiba-tiba blong coba? Padahal semua safety. Remnya blong, Cok. Gue nggak bisa ngerem juga. Awas, duar. Mental sadarnya. Pas gue sorotin kan, di bawah jurang. Demi Allah langsung. Semua trauma, Cok, kayak diem. Nggak ada yang nolongin, maksudnya emang gelap. Udah plengkek. Mati semua. Jam berapa sih? Setengah 11 lewat. Gue sampai situ jam 11. Kalau nggak Ada salah. lampu jalan gitu. Nggak ada. Nggak ada, demi Allah nggak ada. Blong. Maksudnya Abdus gue juga pakai Vespa tua. gue nggak ngeliat tiba-tiba tuh langsung nikung gitu kan turunan. Duar. Tiba-tiba barang kesini sih. Maksudnya nggak berarti itu sendiri kalian ya. Emang aku kamu. Emang kita kalian. Apa sih? Yang gitu kali. Awas aja nggak berani tidur sendiri kalian. Nah, kita mah Kita berani. mah laki-laki pemberani bro. Jangan deket. Shit. Nih, ayo. Ya lagi hitam lagi semua. Ngobrol gitu.
ngomongin rambut tadi, lu kan ngomongin di Iya. rambut kan. Rambut ya. Sama sepupu gue lagi nih, Rek, lu kebanyakan ngalamin orang sama dia. Dia punya rumah kan di Balang. Balang tuh ibaratnya kalau di Jakarta tuh di Monas lah. Rumah dia tuh di Sawangan. Dia punya rumah di situ di kota lah, di pusat kota. Waktu itu zaman-zaman gue pernah main PUBG tuh. Ingat lah di rumah dia itu. Rumahnya tuh sering kosong. Cuman dengar-dengar emang sering ada gangguan. Tapi karena kita cuek kan orang, ramean waktu itu ada gua, ada 4 atau 5 orang lah. Posisinya gua tidur, jadi di bawah tuh ada 2 kamar sebelahan. Dengan ini satu kamar sebelahan, tapi dibobok karena ada AC yang jadi Iya tahu. tahu kan? Saat saya AC-nya jadi dua ini gabung ya. gitu, connecting gitu. Nah. Waktu itu kamar tuh posisi bersih loh, Cok. Lu mau tahu gue tidur dengar suara-suara di tingkat kan. Kamar rumah itu tingkat. Di atas tuh nggak pernah ada yang berani nempatin, nggak tahu kenapa. Karena gue jarang di situ. Dengar memang sering ada ada suara jalan. Lu mau tahu, Cok, posisi gue lagi tidur malam pagi-pagi. Nggak pagi, jam berapa gue bangun. Gue denger suara jalan gitu kan, yang kayak diomongin orang. Habis itu pagi-pagi tuh gue sadar sini gue banyak rambut panjang di badan. Tapi real sih itu. Itu Banyak rambutnya. nggak banyak banget, tapi kayak ada beberapa hal yang bukan numpuk ya. Kalau banyak kan kayak gumpel ya. Iya. Ini kayak rambut Iya. rontok tapi panjang. Rontok ya. Rontok. Dan ada di sini di badan. Tuh nggak masuk akal. Gue lihat lah ke langit-langit, bersih, plafon bersih putih. Itu kalau lu bersihin lagi, lu bersihin malam nih, terus pagi lu bangun tidur itu kalau emang dia betul situ pasti ngerontokin lagi, Cok, di situ. Dan layak connect lah di situ karena jadi pernah dia kan nikahan kemarin. Rumah itu pernah dikontrakin ke kakak iparnya. Kakak ipar pernah ngontrak di situ. Sering kesurupan. Emang ternyata benar. Iya, ternyata bener. Kakaknya itu indigo, kakak ipar. Dan gue ngalamin itu. Gue diapain main itu? Kita nggak tahu, entah. Gue diginiin, lu tau kan kayak Iya, diginiin gini. rontok. Rumputnya jatuh. Ih, Pokoknya sering. Pokoknya kalau rumah, misalkan ya, pindah rumah baru nih, lu sering ngeliat rambut rontok agak panjang tuh. Setiap hari lu sapu. Kayak kamar gue. Itu udah bener-bener lu Kamar pindah. Enggak, kayak kamar gue kan lu bilang, nih kok rambut tuh Di WC, di WC. Di kamar mandinya. Rambut kita panjang paling segini, Cok, panjang rambut. Rambut cowok panjang segini. Iya. Iya, Azmi segini. Sering banget lagi setiap hari ya. Setiap hari. Gue baru tahu ngaca di kamar mandi gue. Gue baru tahu, Cok. Maksudnya ada aja gitu rambut. Gue pernah Panjang ya. Dia sih ngeliat. gue pernah ngejok segini, Cok. Kok mau diceritain banyak banget, Cok. Banyak sih sebenarnya. Pagi gue, ibarat kata gue tinggal sendiri kan di rumah kan. Ya gue sering baca kalau sekarang apa ya? Apa? Di sana tuh. Apa, Cok? Pohon goyang, terus di bawah ada lampu, selimut lampu. Apa, Cok? Makin di Gue sih bawaannya enggak takut, tapi kalau dikagetin gue kaget banget sih. Maksudnya kagetnya gue orangnya gak takut kan yang tadi, yang kayak kejadian gue di Ciwidey waktu itu. Karena diceritain, kalau denger cerita parno. Apa emang? Iya. Parno Kan kepikiran. ada asbak sini, apa yang bersin? Tapi yang paling gak masuk akal cerita gue tuh yang mana, Cok? Gue udah masuk akal. Tapi cita-cita kita udah level up, Cok, interaksinya. interaksi gue sampai emang sering ditolongin. Itu udah gesekan sama dunia lain. Kalau gue kan kayak cuman ngalamin. Kan gue bilang, misalkan gue ngeliat rumah nih, terus kayak kok aneh gitu, maksudnya hawanya beda. Lu juga bisa ngerasain lah kayak hawanya nggak enak anjir. Jadi lu pernah manggil paranormal gitu? Paranormal. Buat ke rumah? Orang peneliti gitu loh. Itu saudara gue anjir. Saudara itu tuh uwa, om atau Itu abangnya bokap gue. om tadi. Iya. Kalau di Betawi itu encang. Encang. Gue Betawi ya. Betawi. Yang bro.
Jangan ngomong gitu man, kita blokir. Iya takutnya kena ngomong apa? Ngomong kasar. Gue ada cerita satu.